Namaku Nadia. Usiaku 34 tahun. Dan jika ada satu kata yang bisa merangkum seluruh hidupku, itu adalah penurut. Sejak kecil aku dididik untuk tidak membantah, dan prinsip itu kubawa hingga aku menikah dengan Bram. Bagiku, kebahagiaan Bram adalah navigasi hidupku. Jika dia senang, maka aku tenang. Itulah mengapa, ketika dia merencanakan liburan akhir pekan ke sebuah villa terpencil di kawasan pegunungan bersama sahabat baiknya, Reno, dan istrinya, Maya, aku langsung mengiyakan tanpa bertanya banyak. Mobil SUV hitam milik Reno melaju membelah kabut. Di kursi belakang, aku duduk bersandar, menatap deretan pohon pinus yang rapat dan gelap. Suasana di dalam mobil begitu cair. Bram dan Reno tak henti-hentinya tertawa, membicarakan masa lalu mereka di kampus, sementara Maya sibuk memamerkan rencana kegiatan kami selama 3 hari ke depan. Aku hanya tersenyum tipis, sesekali mengangguk saat namaku disebut. Kamu bakal suka villanya, Nat, ujar Reno sambil melirikku dari spion tengah. Tatapannya sedikit berbeda, ada binar yang sulit kuartikan, namun aku segera membuang muka ke arah jendela. Reno adalah pria yang atletis, berbeda dengan Bram yang mulai terlihat berisi. Dia memiliki aura dominan yang terkadang membuatku segan. Villa itu berdiri angkuh di ujung tebing, bangunan kayu modern dengan kaca-kaca besar yang menghadap langsung ke lembah. Sepi. Tidak ada tetangga dalam radius 1 kilometer. Suara tonggeret menyambut kedatangan kami, menciptakan harmoni alam yang menenangkan sekaligus mencekam. Saat kami menurunkan koper, Bram merangkul pinggangku erat. Kita butuh ini, sayang. Lepas dari penat kota, lepas dari semua aturan. Cuma kita berempat, bisiknya di telingaku. Aku merasakan embusan napasnya yang berbau kopi, ada nada kegembiraan yang tidak biasa dalam suaranya. Aku tidak tahu bahwa, lepas dari aturan, yang dimaksud Bram bukan sekadar soal pekerjaan, melainkan sesuatu yang akan meruntuhkan martabatku sebagai seorang istri. Kami masuk ke dalam villa yang sudah dihangatkan oleh perapian. Aroma kayu manis dan pinus menyeruak. Malam itu, di tengah kesunyian hutan yang mulai menjalar, aku merasa seolah sedang melangkah masuk ke dalam sebuah panggung sandiwara yang naskahnya tidak pernah aku baca sebelumnya. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus membuat Bram bahagia, meski aku belum tahu berapa harga yang harus kubayar untuk itu. Malam pertama di villa ditutup dengan jamuan makan malam yang mewah. Reno, yang ternyata sangat mahir memasak, menyajikan steak dengan aroma bawang putih yang menggoda. Di tengah meja, beberapa botol anggur merah sudah terbuka, isinya perlahan berpindah ke gelas-gelas kristal kami. Suasana yang awalnya formal berubah menjadi sangat cair. Gelak tawa Bram terdengar lebih keras dari biasanya, sementara Maya mulai bercerita tentang hal-hal yang menurutku terlalu pribadi untuk dibicarakan di meja makan. Kalian tahu apa masalah pasangan yang sudah menikah lama? Tanya Reno sambil menggoyangkan gelas anggur di tangannya. Matanya yang tajam menatap Bram, lalu beralih padaku selama beberapa detik. Kebosanan. Kita terjebak dalam rutinitas yang itu-itu saja. Bram mengangguk setuju, wajahnya tampak kemerahan karena pengaruh alkohol. Tepat sekali, Ren. Kadang kita butuh kejutan. Sesuatu yang memacu adrenalin, yang membuktikan kalau kita benar-benar percaya satu sama lain. Aku hanya diam, menyesap anggurku sedikit demi sedikit. Perasaanku mulai tidak enak. Aku mengenal Bram. Jika dia sudah bicara tentang kepercayaan, biasanya dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana kalau kita main sebuah permainan? Usul Maya dengan nada menantang. Permainan kejujuran dan keberanian. Tapi bukan cuma soal kata-kata. Kita harus berani menukar peran. Menukar peran? Aku akhirnya bersuara, nada ragu jelas terdengar. Reno tersenyum tipis, jenis senyum yang membuat bulu kuduku meremang. Iya, Nat. Anggap saja malam ini kita tidak punya pasangan tetap. Kita bebas berinteraksi, mengobrol, bahkan mungkin, memberi perhatian pada orang yang bukan pasangan kita. Tanpa rasa cemburu. Itu bukti kepercayaan tertinggi, kan? Bram tertawa lebar dan menepuk bahu Reno. Ide bagus. Kenapa tidak? Kita sudah bersahabat belasan tahun. Tidak ada rahasia di antara kita. Bagaimana, sayang? Bram menoleh padaku, tangannya mengusap punggungku, seolah memberiku kekuatan, atau mungkin, tekanan halus agar aku setuju. Aku menatap mata suamiku. Di sana, aku tidak melihat rasa protektif yang biasanya ada. Yang kulihat hanyalah rasa penasaran yang liar.
Aku melirik ke arah Reno, yang kini menatapku tanpa berkedip. Ada tantangan di matanya, sebuah undangan yang membuat jantungku berdegup kencang secara tidak wajar. Hanya permainan, kan? Tanyaku pelan, mencari kepastian. Tentu, Nat. Hanya untuk seru-seruan di liburan ini, jawab Maya dengan nada santai, seolah hal ini adalah sesuatu yang lumrah. Namun, di balik kata, permainan, itu, aku merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai. Sesuatu yang siap menerjang pertahananku sebagai seorang istri yang setia. Makan malam berakhir dengan suasana yang aneh. Aku dan Bram segera pamit ke kamar dengan alasan lelah karena perjalanan jauh. Namun, begitu pintu kamar kayu yang berat itu tertutup, Bram tidak menunjukkan tanda-tanda ingin tidur. Ia justru mondar-mandir di depan jendela besar yang menampilkan kegelapan hutan pinus, sesekali menyesap sisa anggur di gelasnya. "Kamu serius soal permainan tadi, Mas?" Tanyaku sambil membuka perhiasan di depan cermin. Pantulan wajahku terlihat pucat, kontras dengan gaun tidur sutra berwarna marun yang kupakai. Bram berhenti melangkah, lalu menghampiriku. Ia meletakkan tangannya di bahuku, meremasnya pelan. "Kenapa tidak, Nak? Reno itu sahabatku. Aku tahu dia pria yang sopan. Dia sangat mengagumimu, kamu tahu itu kan?" Aku mengernyitkan dahi. "Mengagumiku? Tapi dia suami Maya, Mas. Dan aku istrimu. Apa kamu tidak merasa aneh?" Bram tertawa kecil, suara yang biasanya menenangkanku kini terdengar sedikit mengintimidasi. "Aneh itu kalau kita tidak punya rasa percaya. Aku ingin kita keluar dari zona nyaman, Nat. Pernikahan kita sudah terlalu datar. Aku ingin melihatmu bersinar, menjadi pusat perhatian pria lain tanpa aku harus merasa terancam. Itu bentuk kepercayaan tertinggi yang bisa kuberikan padamu." Ia berlutut di depanku, memegang kedua tanganku erat. Matanya menatapku lurus, mencari celah dalam keraguanku. "Nadia, dengerin aku. Kamu selalu jadi istri yang sempurna, yang penurut. Kali ini, aku minta kamu nurut untuk satu hal ini saja. Nikmati liburan ini. Jangan kaku. Kalau besok Reno mengajakmu mengobrol atau memberi perhatian lebih, jangan menolak. Anggap itu bagian dari perayaan kebebasan kita." "Tapi bagaimana denganmu dan Maya?" Suaraku bergetar. Bram tersenyum tipis, jenis senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Maya wanita yang menarik. Kami juga akan melakukan hal yang sama. Kita semua sepakat, Nat. Ini hanya di villa ini. Setelah kita pulang, semuanya kembali normal. Tidak ada yang berubah." Aku merasa ada sesuatu yang patah di dalam dadaku. Bagaimana mungkin suamiku, pria yang berjanji menjagaku di depan penghulu, kini justru mendorongku ke pelukan pria lain? Namun, sifat penurutku kembali mengambil alih. Aku tidak ingin merusak suasana liburannya. Aku tidak ingin dianggap sebagai istri yang kolot atau membosankan. "Kamu yakin ini tidak akan merusak hubungan kita?" Tanyaku pelan, hampir berbisik. Bram mencium keningku lama. "Aku yakin. Justru ini akan membuat kita makin kuat. Percayalah padaku, sayang." Malam itu, Bram memelukku erat saat tidur, tapi aku merasa dia sangat jauh. Pikiranku justru melayang pada tatapan Reno di meja makan tadi. Ada debaran aneh yang mulai menyusup, campuran antara rasa takut dan rasa penasaran yang berdosa. Di balik kegelapan kamar, aku menyadari bahwa besok pagi, hidupku tidak akan lagi sama. Suamiku sendiri yang telah membuka pintu gerbang itu, dan aku, dengan segala kepatuhanku, akan melangkah masuk ke dalamnya. Pagi di pegunungan selalu datang dengan dingin yang menusuk tulang. Namun, pemandangan di area kolam renang villa pagi itu terasa jauh lebih panas dari yang kubayangkan. Kabut tipis masih menggantung di atas air yang jernih, sementara aroma pinus yang segar menyapa indera penciumanku. Aku keluar dengan jubah mandi putih yang tertutup rapat, berniat mencari secangkir kopi hangat. Namun, di tepi kolam, aku hanya melihat Reno. Ia baru saja keluar dari air, tubuhnya yang tegap dan basah memantulkan cahaya matahari pagi yang baru muncul. Ia menyeka wajahnya dengan handuk, lalu menoleh padaku. Tatapannya tidak berubah, masih tajam dan penuh selidik. "Pagi, Nat." Bram dan Maya masih di dapur, sepertinya mereka sedang sibuk menyiapkan sarapan khusus. Ujar Reno dengan suara berat yang serak. "Oh, begitu ya. Aku baru mau mencari kopi," jawabku kaku, mencoba menghindari kontak mata. "Duduklah sebentar."
Kopi di sini rasanya lebih enak kalau dinikmati sambil melihat lembah. Ia menunjuk kursi santai di sebelahnya. Aku ragu, namun teringat kata-kata Bram semalam. Jangan kaku. Jangan menolak. Dengan perlahan, aku duduk di kursi itu. Reno tidak langsung bicara. Ia justru berdiri di belakangku, membuatku merasa terintimidasi oleh kehadirannya yang sangat dekat. Nadia, kamu tahu, Bram banyak bercerita tentangmu. Ia memulai pembicaraan sambil meletakkan handuknya. Dia bilang kamu istri yang luar biasa. Sangat tenang, sangat patuh. Tapi aku selalu merasa, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku menegang. Apa maksudmu, Ren? Tiba-tiba, aku merasakan tangannya yang hangat dan sedikit lembab menyentuh bahuku. Refleks, aku sedikit tersentak. Namun ia tidak menarik tangannya. Bahu kamu tegang sekali. Kamu terlalu banyak membawa beban pikiran. Nak, santai saja. Kita di sini untuk bersenang-senang, kan? Jempolnya mulai melakukan gerakan memijat kecil di pangkal leherku. Sentuhan itu terasa sangat berbeda dari cara Bram menyentuhku. Jika sentuhan Bram terasa seperti rutinitas yang terprediksi, sentuhan Reno terasa seperti sebuah eksplorasi yang penuh tenaga. Ada sensasi panas yang menjalar dari titik sentuhannya menuju ke dadaku, membuat napas dan detak jantungku sedikit berantakan. Reno, jangan, bisikku lemah, namun aku tidak beranjak dari kursi itu. Bram yang memintaku untuk menjagamu pagi ini. Nak, dia ingin kamu merasa nyaman. Bisiknya tepat di samping telingaku. Napasnya yang hangat menerpa kulit leherku, menciptakan sensasi menggelitik yang membuat bulu kuduku berdiri. Apa kamu tidak suka dipijat seperti ini? Aku terdiam. Logikaku meneriakkan bahaya, tetapi tubuhku, yang selama bertahun-tahun hanya mengenal satu jenis sentuhan, mulai merespons dengan cara yang tidak pernah ku kenal sebelumnya. Di kejauhan, aku mendengar suara tawa Bram dan Maya dari arah dapur yang tertutup kaca. Mereka tampak begitu akrab, begitu lepas. Pikiran bahwa suamiku sendiri yang merencanakan kedekatan, ini membuat pertahananku melunak. Untuk sesaat, aku memejamkan mata, membiarkan jemari Reno bekerja lebih dalam di bahuku. Itu adalah sebuah pengkhianatan kecil yang terasa manis, sebuah pintu yang perlahan terbuka menuju sesuatu yang lebih gelap dan mendalam. Matahari mulai meninggi, namun suhu di dalam villa tetap sejuk berkat pendingin ruangan yang dipasang maksimal. Bram dan Maya tiba-tiba mengusulkan rencana gila. Mereka ingin pergi ke kota bawah untuk mencari persediaan bahan bakar pemanggang dan daging premium. Namun mereka bersikeras agar aku tetap di villa karena aku sempat mengeluh pening akibat perjalanan kemarin. Nadia, istirahat saja di sini. Reno, tolong temani istriku. Ya, jangan sampai dia bosan, ujar Bram sambil menyambar kunci mobil. Ia mengedipkan mata padaku, sebuah isyarat yang aku tahu artinya. Jalankan permainannya. Pintu besar villa tertutup dengan dentuman pelan, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Aku berdiri di ruang tengah, menatap lantai kayu yang mengilat. Reno tidak beranjak dari sofa. Ia menyesap kopinya dengan tenang, seolah situasi ini sudah ia prediksi sebelumnya. Bram memang pria yang sangat percaya diri. Suara Reno memecah kesunyian. Ia berdiri dan melangkah mendekatiku. Atau mungkin, dia hanya ingin kita berdua punya waktu untuk saling mengenal lebih dalam. Nat. Aku merasa tenggorokanku kering. Aku mau ke kamar saja. Ren. Mau tiduran sebentar. Tunggu. Nat. Ia mencekal pergelangan tanganku lembut namun tegas. Kenapa kamu selalu lari? Apa kamu takut padaku? Atau takut pada perasaanmu sendiri? Aku terpaku. Jarak di antara kami hanya beberapa sentimeter. Aku bisa mencium aroma sabun maskulin dan sisa parfum yang melekat di kulitnya. Ini salah. Reno, kita masing-masing punya pasangan. Pasanganmu yang meminta ini, Nadia. Dia ingin melihatmu bebas. Apa kamu tidak lelah selalu jadi istri yang hanya mengikuti aturan? Reno menatapku lekat-lekat. Tangannya yang besar perlahan berpindah dari pergelangan tangan menuju pipiku. Ibu jarinya mengusap bibir bawahku dengan gerakan yang sangat lambat. Sensasi itu seperti aliran listrik yang menyengat saraf-sarafku. Selama ini, Bram selalu terburu-buru, selalu menganggap hubungan fisik sebagai sebuah kewajiban yang harus diselesaikan. Namun Reno, dia melakukannya seolah-olah waktu berhenti berputar. Kamu cantik sekali kalau sedang gugup seperti ini, bisiknya. Wajahnya merunduk,
Napasnya yang hangat kini terasa di permukaan kulit wajahku. Aku seharusnya menghindar. Aku seharusnya berteriak atau lari ke kamar dan mengunci pintu. Namun, kata-kata Bram semalam terus bergema di kepalaku seperti mantra yang membelenggu. Nuruti aku untuk satu hal ini saja. Rasa patuh yang telah mendarah daging itu kini menjelma menjadi senjata yang membunuh logikaku. Ketika bibir Reno akhirnya menyentuh keningku, lalu turun ke pangkal hidung, dan berhenti tepat di depan bibirku, aku tidak menolak. Aku justru memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam pusaran rasa yang asing. Batas moral yang selama 10 tahun ku jaga dengan ketat, perlahan-lahan mulai retak dan runtuh. Reno. Desahku pelan, sebuah nama yang tidak seharusnya ku sebut dengan nada seperti itu. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia justru melingkarkan lengannya di pinggangku, menarik tubuhku hingga merapat sempurna pada tubuhnya yang kokoh. Di ruang tengah yang sunyi itu, hanya suara detak jantung kami yang berpacu kencang, menandai awal dari sebuah pengkhianatan yang dilegalkan oleh suamiku sendiri. Reno tidak membawaku ke kamar. Ia justru membimbingku menuju sofa besar di depan perapian yang apinya mulai meredup. Suasana villa yang hening membuat setiap gesekan kain pakaian kami terdengar begitu nyaring di telingaku. Jantungku berdegup sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Ini adalah wilayah yang tidak pernah kujajaki sebelumnya. Sebuah pengkhianatan yang justru direstui oleh suamiku sendiri. Nadia, lihat aku, bisik Reno dengan suara berat yang menggetarkan udara di sekitarku. Aku mendongak, menatap matanya yang gelap dan penuh intensitas. Tidak ada keraguan di sana, hanya keinginan yang lugas. Tangannya yang hangat mulai menelusuri garis leherku, turun perlahan menuju pundak, dan dengan gerakan yang sangat lembut, ia membuka kaitan jubah mandiku. Udara dingin pegunungan menyentuh kulitku, namun rasa panas yang menjalar dari sentuhan Reno jauh lebih mendominasi. Tubuhmu sangat tegang. Rilekslah. Sayang, ini yang diinginkan Bram, bukan? Reno berbisik tepat di telingaku, bibirnya sesekali menyentuh daun telingaku, menciptakan sensasi menggelitik yang membuat kakiku terasa lemas. Aku mengerang halus, sebuah suara yang tidak pernah ku keluarkan saat bersama Bram. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Reno memperlakukanku. Ia tidak terburu-buru. Ia seolah sedang memetakan setiap inci kulitku dengan ujung jarinya, memberikan perhatian pada bagian-bagian yang selama ini terabaikan. Sentuhannya di area sensitif leher dan pinggangku membuat napasku memburu. Reno, aku tidak tahu apakah ini benar. Ucapku terbata, meskipun tubuhku justru semakin merapat padanya. Jangan berpikir, Nadia. Rasakan saja, jawabnya singkat sebelum membungkam keraguanku dengan ciuman yang dalam. Di bawah temaram lampu ruang tengah, kami menyatu dalam sebuah tarian rasa yang asing namun memabukkan. Setiap sentuhan Reno terasa seperti api yang membakar sisa-sisa ketaatanku pada norma. Ia tahu persis di mana harus menekan, di mana harus membelai, dan bagaimana cara membangkitkan sisi diriku yang selama ini ku pendam rapat-rapat demi menjadi istri yang baik. Aku merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuh saat Reno mulai menuntaskan dahaga rasa yang selama ini kering di dalam pernikahanku. Suara napas kami yang bersahutan menjadi satu-satunya musik di ruangan itu. Ada rasa bersalah yang menusuk, namun tertutup oleh gelombang sensasi fisik yang luar biasa kuat. Aku merasa seperti orang yang sedang tenggelam, namun anehnya, aku tidak ingin diselamatkan. Dalam puncak ketegangan itu, aku seolah melupakan dunia luar. Aku melupakan Bram, melupakan Maya, dan melupakan statusku. Yang ada hanyalah Reno dan ledakan emosi yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun, tepat saat aku merasa berada di awan, sebuah pikiran melintas. Apakah Bram juga sedang melakukan hal yang sama dengan Maya saat ini? Pikiran itu menghujam jantungku, menciptakan lubang perih di tengah kenikmatan yang sedang kujalani. Ketika semuanya berakhir dan napas kami mulai kembali teratur, aku menyandarkan kepalaku di dada bidang Reno. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku menatap langit-langit villa yang tinggi, merasa asing dengan diriku sendiri. Aku telah melewati batas yang tidak mungkin bisa kutarik kembali. Aku duduk mematung di sofa, mencoba merapatkan kembali jubah mandiku yang terasa lebih berat dari biasanya. Reno masih di sampingku, napasnya mulai tenang, tangannya mengusap lenganku dengan santai seolah apa yang baru saja terjadi adalah hal yang lumrah. Namun, aku merasa separuh jiwaku baru saja tercabut. Ada rasa hampa yang tiba-tiba menyerang, kontras dengan panas yang tadi menyelimuti kulitku. Aku harus mandi, bisikku kaku. Aku berdiri tanpa menunggu jawaban Reno.
Kakiku terasa lemas saat melangkah menuju jendela besar yang menghadap ke arah jalan masuk villa. Saat itulah aku melihatnya. Mobil SUV hitam itu sudah terparkir di bawah pohon pinus besar, agak jauh dari pintu masuk utama. Bram dan Maya tidak sedang berada di dalam mobil. Mereka berdiri di area dek kayu samping villa yang tersembunyi dari ruang tengah, namun terlihat jelas dari sudut jendela kamar atas tempatku berdiri sekarang. Duniaku seolah berhenti berputar. Dari balik kaca yang sedikit berembun, aku melihat Bram, suamiku. Pria yang selama 10 tahun ini menjadi tempatku bersandar. Ia sedang tertawa lepas, tangannya melingkar di pinggang Maya dengan keintiman yang bahkan jarang ia tunjukkan padaku di depan umum. Maya menyandarkan kepalanya di bahu Bram, dan sedetik kemudian, aku melihat Bram mencium keningnya dengan penuh perasaan. Rasa perih yang amat sangat menghujam jantungku. Ini bukan sekadar permainan atau tukar peran yang ia bicarakan semalam. Ekspresi wajah Bram itu bukan ekspresi seorang pria yang sedang bereksperimen. Itu adalah ekspresi pria yang sedang menikmati kebebasan yang sesungguhnya. Ia tidak tampak merasa bersalah. Ia tampak bahagia. Air mata yang sejak tadi kubendung akhirnya jatuh. Aku baru saja menyerahkan kehormatanku pada Reno karena perintah Bram, karena ingin menjadi istri yang penurut dan tidak membosankan. Namun, melihat Bram di sana, aku menyadari satu kenyataan pahit. Bram tidak sedang memuji kepercayaanku. Dia sedang mencari pembenaran untuk pengkhianatannya sendiri. "Nak, ada apa?" Suara Reno terdengar dari belakang. Ia menyadari perubahanku. Aku tidak menoleh. Aku terus menatap keluar, ke arah dua orang yang tampak begitu serasi di bawah naungan pohon pinus. Mereka sudah kembali, Ren. Dan mereka terlihat sangat bahagia. Suaraku parau. Aku merasa seperti pion yang digerakkan di atas papan catur yang tidak ku mengerti aturannya. Aku telah memberikan segalanya demi menyenangkan suami yang justru tampak lega bisa melepaskanku sejenak demi wanita lain. Rasa mual mulai naik ke kerongkonganku. Permainan ini telah memakan korban, dan korban itu adalah harga diriku sendiri. Malam itu, villa terasa sangat mencekam meskipun perapian menyala terang. Makan malam dilewati dengan kecanggungan yang hanya aku yang merasakannya. Bram dan Maya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan sesekali mereka saling melempar lelucon yang membuatku mual. Setelah semua orang masuk ke kamar masing-masing, aku tidak bisa memejamkan mata. Bram sudah mendengkur halus di sampingku. Tangannya yang tadi membelai Maya kini terkulai lemas di atas sprei. Aku memutuskan keluar untuk mencari udara segar. Di balkon belakang yang menghadap lembah hitam pekat, aku menemukan Reno sedang berdiri menyendiri dengan sebatang rokok di tangannya. "Belum tidur, Nat?" tanyanya tanpa menoleh. Asap rokoknya menari di tiup angin gunung yang dingin. "Aku tidak bisa," jawabku pendek sambil merapatkan sweater rajutku. Reno mematikan rokoknya dan berbalik menatapku. "Kamu melihat mereka tadi siang, kan? Di dekat dek kayu." Aku tertegun. Jadi dia tahu. Iya. Bram terlihat sangat bebas. Reno menghela napas panjang. Ia melangkah mendekat, namun kali ini tidak ada sentuhan agresif seperti tadi siang. Tatapannya justru dipenuhi rasa iba yang membuatku merasa semakin kecil. "Nadia, kamu harus tahu satu hal. Permainan, tukar peran, ini sebenarnya ide Bram sejak sebulan lalu. Dia yang menghubungiku duluan." Jantungku serasa berhenti berdetak. "Maksudmu?" Dia bilang dia merasa bersalah karena mulai punya perasaan pada Maya. Dia pikir, kalau dia membiarkan aku mendekatimu, maka beban mentalnya akan hilang. Dia ingin kita semua sama-sama berdosa, supaya tidak ada yang bisa saling menyalahkan. Reno bicara dengan nada datar yang jujur. "Tapi bagiku, ini bukan soal beban mental, Nat. Aku memang sudah lama mengagumimu. Jauh sebelum ide gila ini muncul." Aku menyandarkan punggungku ke pagar balkon yang dingin. Kepalaku pening. Jadi, ketaatanku selama ini hanya dijadikan alat tukar oleh Bram? Dia mendorongku ke pelukan pria lain hanya agar dia bisa tidur nyenyak setelah memeluk wanita lain? Dia bilang ini demi pernikahan kami. Ren. Suaraku bergetar, hampir menangis. "Tidak, Nat. Itu demi egonya sendiri." Reno menatapku lekat. "Kamu terlalu baik untuk pria yang menganggap kesetiaanmu sebagai beban yang harus dibagi. Malam ini aku melihatmu bukan sebagai istri sahabatku, tapi sebagai wanita yang dikhianati oleh kepatuhannya sendiri." Aku terdiam 1000 bahasa.
Di bawah sinar bulan yang redup, aku menyadari bahwa Reno, pria yang baru saja menodai pernikahanku, justru adalah orang yang bicara paling jujur padaku malam ini. Sementara suamiku, pria yang kupatuhi sepenuh hati, sedang tidur dengan nyenyak di balik pintu itu setelah merancang kehancuranku dengan rapi. Pagi terakhir di villa itu datang dengan suasana yang mencekam bagi jiwaku, meski matahari bersinar begitu cerah menyinari pucuk-pucuk pinus. Aku terbangun dengan rasa mual yang bukan berasal dari fisik, melainkan dari sisa-sisa ingatan tentang pengkhianatan yang kuterima dan kulakukan. Bram sudah bangun lebih dulu, ia sedang bersiul kecil sambil merapikan koper, seolah-olah liburan ini adalah kesuksesan besar yang patut dirayakan. Ayo, sayang, kita harus sampai di kota sebelum sore. Reno dan Maya sudah menunggu di depan, sapa Bram dengan senyum lebar yang biasanya terasa hangat, namun kini terlihat seperti topeng yang mengerikan. Aku hanya mengangguk tanpa suara. Setiap gerakanku terasa berat. Saat aku melewati cermin besar di kamar, aku tidak lagi mengenali wanita yang menatap balik ke arahku. Nadia yang dulu, yang polos dan hanya tahu cara menyenangkan suami, telah mati di atas sofa villa itu. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang merasa kotor dan terhina oleh kepatuhannya sendiri. Perjalanan pulang di dalam mobil terasa ribuan kali lebih lama dibandingkan saat kami datang. Bram duduk di depan bersama Reno. Mereka kembali asyik membicarakan bisnis dan rencana pertemuan berikutnya. Sementara di kursi belakang, aku duduk bersebelahan dengan Maya. Maya tampak begitu santai. Sesekali ia mengecek ponselnya dan tersenyum sendiri. Aku melirik ke arah kaca spion tengah dan mata Reno menangkap pandanganku. Ada simpati yang dalam di sana. Sebuah pengakuan bisu atas apa yang telah kami lalui. Namun, aku segera membuang muka. Aku tidak ingin melihat siapapun. Aku ingin hilang. Liburan yang luar biasa, kan, Nat? Tanya Maya tiba-tiba, suaranya terdengar sangat ceria. Kita harus sering-sering melakukan ini. Rasanya menyegarkan. Iya, jawabku singkat, mencoba menahan getaran di suaraku. Menyegarkan. Kalimat itu terasa seperti sembilu yang menyayat hatiku. Bagaimana mungkin dia bisa bicara seolah-olah kami baru saja selesai piknik biasa? Aku menatap punggung kepala Bram. Pria itu sesekali tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon Reno. Ia tampak sangat ringan, seolah beban, perasaan, pada Maya yang sempat diceritakan Reno semalam telah benar-benar luruh karena ia sudah berhasil menukarku. Ia merasa impas. Ia merasa adil. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Bram tidak mencintaiku dengan cara yang kukira. Dia mencintaiku sebagai sebuah aset yang bisa ia manipulasi demi kenyamanan batinnya sendiri. 10 tahun aku membangun benteng kesetiaan, dan hanya butuh satu akhir pekan bagi suamiku sendiri, untuk meruntuhkannya demi sebuah permainan ego. Saat mobil mulai memasuki jalanan kota yang padat, air mataku menetes tanpa suara, tersembunyi di balik kacamata hitam. Aku pulang membawa luka yang tidak berdarah, luka yang akan terus berdenyut setiap kali aku menatap wajah suamiku di rumah nanti. Kami akan kembali ke rutinitas, kembali ke ranjang yang sama, namun jiwaku telah tertinggal di villa sunyi di ujung pinus itu. Mobil berhenti di depan pagar rumah kami. Suasana perumahan yang asri dan tenang biasanya memberikan rasa nyaman, namun sore ini, rumah itu tampak seperti kota beton yang dingin. Bram turun dengan semangat, menyalami Reno dan mengecup pipi Maya sebagai tanda perpisahan. Aku hanya mampu memberikan lambaian tangan kaku dan senyum yang kupaksakan sekuat tenaga. Sampai ketemu lagi, Nat. Kabari kalau mau hangout ya. Seru Maya dari jendela mobil yang perlahan menjauh. Reno menatapku sesaat sebelum menginjak gas. Tatapannya masih sama, penuh rahasia dan seolah ingin menarikku kembali ke momen di depan perapian itu. Aku segera membuang muka dan melangkah masuk ke rumah. Bram langsung melemparkan kunci mobil ke atas meja makan dan merebahkan diri di sofa ruang tamu. Wah, rumah sendiri memang paling enak ya, sayang. Tapi liburan kemarin, bener-bener refreshing. Kamu kelihatan beda, lebih berani. Aku suka, ucapnya sambil memejamkan mata, tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Aku berdiri di ambang pintu dapur, mematung. Kata, berani, itu terasa seperti tamparan. Aku tidak berani, aku hanya hancur. Aku mendekat dan duduk di kursi tunggal di seberangnya. Mas, panggilku pelan. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Ya, sayang, ia menyahut tanpa membuka mata. Apa kamu benar-benar tidak menyesal? Maksudku, tentang permainan itu.
Bram membuka matanya, lalu tersenyum tipis. Ia bangkit dan mengusap pipiku. Kenapa harus menyesal? Kita kan sudah sepakat. Itu cuma di sana, Nat. Anggap saja itu bumbu pernikahan. Sekarang kita pulang, dan semuanya kembali seperti semula. Aku tetap suamimu, kamu tetap istriku yang penurut. Adil, kan? Adil. Kata itu berdenging di kepalaku. Dia merasa adil karena telah membiarkan pria lain menyentuhku, agar dia bisa menyentuh wanita lain tanpa beban moral. Dia tidak mengerti bahwa bagiku, kesetiaan bukan soal hitung-hitungan angka atau pertukaran peran. Kesetiaan adalah tentang menjaga satu sama lain, bukan melempar satu sama lain ke lubang yang sama. Malam itu, saat Bram tertidur lelap di sampingku, aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Aku menyadari bahwa ketaatanku selama 10 tahun ini telah menjadi penjara bagiku. Aku terlalu takut untuk berkata, tidak, hingga akhirnya aku kehilangan diriku sendiri. Aku masih Nadia, istri Bram yang penurut. Aku masih akan menyiapkan kopinya besok pagi, masih akan menyetrika kemejanya, dan masih akan tersenyum saat ia memelukku. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang sudah mati. Hatiku kini hilang arah. Aku tidak lagi tahu siapa pria yang tidur di sampingku, dan yang lebih menakutkan, aku tidak lagi mengenali wanita yang sedang menangis tanpa suara di balik selimut ini. Liburan itu telah berakhir, namun permainan yang Bram mulai malam itu, sepertinya akan terus berlanjut dalam setiap detik sisa hidupku yang terasa hampa.